Bahaya, menyeruak dari bawah laut Indonesia, program militer ambisius dan paling dirahasiakan China terkuak. China tak main-main dengan terus mengembangkan kekuatan militernya, khususnya untuk menggenggam wilayah Laut China Selatan. Terkuak bahwa program militer paling ambisius tengah dijalankannya. Dikutip Russiatimes.com tanggal 8 Juli tahun 2021, menurut South China Morning Post, Beijing baru-baru ini mendeklasifikasi laporan tentang pengembangan kapal selam drone, sebuah proyek yang telah dimulai pada tahun 2010. Itu adalah drone bawah air yang mampu mengidentifikasi, melacak, dan menyerang kapal selam musuh tanpa campur tangan manusia. Pengembangan drone sendiri merupakan bagian dari proyek rahasia China, yang rinciannya telah dideklasifikasi. Menurut para peneliti, drone tak berawak itu dikirim untuk berpatroli di kedalaman 10 meter di sepanjang rute yang telah diatur sebelumnya. Laporan tersebut tidak memberikan lokasi atau rute spesifik dari kapal selam tak berawak, tetapi koordinat dari peta di surat kabar menunjukkan bahwa kapal selam itu mungkin terletak di dekat pantai Provinsi Fujian di China atau di sepanjang Selat Taiwan. Rupanya, diyakini bahwa China juga bekerja untuk mengembangkan platform tak berawak seperti kapal permukaan, pesawat layar jarak jauh, dan stasiun penelitian di dasar Laut China Selatan yang disengketakan. Serta drone yang mampu terbang di atas dan di bawah permukaan Laut China Selatan. Dari semua itu, tampaknya China telah menggunakan kapal selam drone di Laut China Selatan selama bertahun-tahun untuk melakukan operasi pengawasan dan pengintaian bawah air. Pada Desember tahun 2020, The Guardian melaporkan bahwa kendaraan bawah air tak berawak UUV China ditemukan di dekat Pulau Selayar di Sulawesi Selatan, Indonesia. Pakar militer Indonesia mengklaim itu adalah UUV Chinese Sea-Wing Hai. Chinese Sea-Wing Hai merupakan UUV yang diproduksi oleh Shenyang Institute of Automation di Chinese Academy of Sciences. Kendaraan bawah laut tak berawak tersebut diyakini mampu mengumpulkan data penting seperti suhu, salinitas, kekeruhan, dan kadar oksigen air secara real-time. Data yang dikumpulkan dari UUV dapat digunakan untuk pengoperasian kapal selam yang efektif. Terkait kapal selam tak berawak, China sendiri selama 2 dekade terakhir telah banyak berinvestasi untuknya. Pada Juli tahun 2018, Direktur Program Rahasia di Shenyang Institute of Automation mengungkapkan rincian proyek 912-nya. Proyek tersebut menggunakan kecerdasan buatan AI untuk melakukan misi pengawasan, peletakan ranjau, dan serangan, menurut Military and Aerospace Electronics. Banyak ahli berpendapat bahwa China sangat mengembangkan kapal selam independen berkemampuan AI. Seperti kendaraan bawah air tak berawak ekstra besar, Sluvus, untuk melawan meningkatnya kehadiran AS di Indo-Pasifik. Pada tahun 2018, China dilaporkan meluncurkan rencananya untuk mengembangkan pangkalan bawah laut yang disimulasikan AI, yang terdiri dari kapal selam independen. Di bawah pangkalan tersebut, kapal selam drone simulasi AI akan melakukan misi pengawasan, mengunduh data yang dikumpulkan, mengisi ulang sendiri dan berhasil kembali ke pangkalan. Pangkalan yang diusulkan untuk dikembangkan pada kedalaman 36.000 kaki tersebut akan mampu mengumpulkan data mengenai sekitarnya. Juga memproses data yang dikumpulkan dan secara efektif mengirimkannya ke titik yang ditentukan, kapal atau Mantan Wakil Presiden AS sebut China ancaman terbesar bagi kemakmuran dan keamanan bumi.
Mantan Wakil Presiden AS Mike Pence memperingatkan pada Rabu tanggal 14 Juli China sedang dalam perjalanan untuk menjadi kerajaan yang jahat dan merupakan ancaman yang lebih besar bagi Amerika Serikat dibanding Uni Soviet di era Perang Dingin. Wakil mantan Presiden Donald Trump, yang diyakini sedang mempertimbangkan maju dalam Pilpres 2024, ini juga mendesak Presiden Joe Biden untuk menghadapi China dengan lebih kuat di berbagai bidang, termasuk asal-usul virus corona dan neokolonialisme raksasa Asia itu. Partai Komunis China adalah ancaman terbesar bagi kemakmuran, keamanan, dan nilai-nilai kita di muka bumi, kata Pence saat berpidato di acara lembaga think tank Heritage Foundation, seperti dikutip channel News Asia. China mungkin belum menjadi kerajaan yang jahat, tetapi bekerja keras setiap hari untuk menjadi itu, ujarnya. Dalam banyak hal, Komunis China menimbulkan tantangan yang lebih besar bagi Amerika Serikat dibanding yang pernah dilakukan Uni Soviet selama Perang Dingin, imbuh dia. Komentar tersebut menyoroti sikap anti-China yang Pence adopsi, yang memperkuat kebijakannya dan Trump terhadap saingan ekonominya, termasuk memberlakukan tarif perdagangan dan menyalahkan Beijing atas COVID-19. Trump berulang kali memuji Presiden Xi Jinping di hari-hari awal pandemi atas transparansi dan profesionalisme China dalam respons kesehatan masyarakatnya, sebelum beralih mengkritik Beijing dan menyebut COVID-19 sebagai virus China. Alih-alih berguling ke China, pemerintahan Biden seharusnya menuntut agar Beijing berterus terang tentang asal-usul virus corona, kata Pence, mengulangi kalimat Trump bahwa bukti menunjukkan virus corona bocor dari laboratorium Wuhan. Dia juga menyerukan sikap agresif AS untuk mencegah China membangun pangkalan militer di belahan bumi barat. Presiden Biden harus menjelaskan, belahan bumi barat terlarang bagi neokolonialisme China, kata Pence.